teliti, setia, dan disiplin waktu adalah 3 dari sekian banyak prinsip yang harus dimiliki oleh seorang detektif atau sering kita kenal dengan pengintai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kembali membaharui setiap kehidupan rohani kita dan menambah setiap semangat kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbagi dengan satu judul, yaitu tempat pengintaian. Tempat pengintaian. Sama seperti saya sekarang ini ada di ruang kerja seorang pengintai, ruang kerja seorang detektif. Dan kita akan juga melihat ada satu tempat pengintaian yang tercatat di dalam Alkitab. Kita melihat bersama di dalam Habakuk pasalnya yang kedua. Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Habakuk pasal 2 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di sini Habakuk jelas-jelas mencatat bahwa dia akan berdiri di atas sebuah menara yang merupakan tempat pengintaian. Zaman dahulu, kalau kita melihat film-film dokumenter atau film-film sejarah kekaisaran, kerajaan-kerajaan pada waktu itu, kita akan melihat bahwa satu kerajaan atau satu kota biasanya dikelilingi oleh tembok yang sangat-sangat luas, dan tembok itu mengelilingi seluruh kota. Dan di beberapa titik dari tembok itu dibangunlah sebuah menara yang menjulang tinggi, dan menara itu dipergunakan untuk mengintai sebagai salah satu tempat pengintaian. Apakah itu ketika ada musuh, apakah itu ketika ada orang asing mencoba untuk datang, maka tempat pengintaian itu berfungsi, digunakan. Biasa penjaga atau pengawal-pengawal atau memang orang khusus yang diminta untuk mengintai, mereka ada di tempat-tempat itu. Dan di sini dikatakan bahwa Habakuk menantikan firman Tuhan di atas tempat pengintaian. Habakuk menantikan jawaban Tuhan di atas pengintaian. Waktu itu Habakuk sedang mengadu kepada Tuhan mengenai keadaan rohani, kehidupan rohani orang-orang pada waktu itu, bangsa pada waktu itu. Itu diadukan oleh Tuhan, disampaikan, diutarakan kepada Tuhan. Dan Habakuk sedang menanti jawaban daripada Tuhan. Dia menanti apa yang akan Tuhan firmankan kepada Habakuk, kepada bangsa itu. Dan di sini katakan Habakuk menanti Tuhan berfirman itu di atas tempat pengintaian. Dari sini kita melihat bersama bahwa tempat pengintaian itu bisa berarti secara harafiah. Betul-betul Habakuk ada di atas tempat pengintaian. Banyak penafsir mengatakan demikian. Tapi lebih daripada itu saya percaya ada maksud yang luar biasa. Mengapa spesifik dicatat Habakuk ada di atas tempat pengintaian? Kita coba perhatikan prinsip-prinsip yang ada di tempat pengintaian. Untuk kita jadikan sebuah pelajaran dan prinsip-prinsip dalam kita menantikan firman Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan itu ada kesalahan maka perlu diintai. Bukan berarti firman Tuhan itu ada kesalahan maka kemudian perlu diamat-amati. Tidak. Tetapi justru karena ada banyak rahasia, seperti detektif yang mencari rahasia-rahasia yang ada di dalam sebuah peristiwa, di sebuah fenomena, di sebuah kasus, dalam sebuah informasi. Demikian juga ketika kita mempelajari firman Tuhan, ada banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Maka mari, sama seperti Habakuk yang ada di atas tempat pengintaian, kita juga mau ada di atas tempat pengintaian kita. Bukan secara harafiah tentunya. Tempat pengintaian untuk kita mengamati,
untuk kita mempelajari, untuk kita menyelidiki, untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa prinsip-prinsip itu? Saya sudah sebutkan tadi di awal beberapa. Yang pertama, orang yang ada di tempat pengintaian itu pasti cermat. Pasti mengamat-amati dengan cermat. Kalau dia mengamat-amati tidak dengan cermat, kalau dia mengamat-amati sebuah data, sebuah fakta, tetapi tidak dengan cermat, tidak secara mendalam, maka dia akan kehilangan pesan-pesan yang tersembunyi. Pesan-pesan yang tidak tersirat. Pesan-pesan yang tersirat. Seringkali kita hanya membaca firman Tuhan ini apa yang tersurat. Padahal kalau kita belajar kaitan antara satu kebenaran dan kebenaran yang lain, itu luar biasa. Kita mempelajari, kita melihat apa di balik ayat itu. Peristiwa di balik ayat itu banyak hal yang kita dapat temukan dan itu luar biasa. Bagaimana ketika kita mengamati firman Tuhan? Apakah kita hanya sekedar membaca? Kita hanya puas, saya tahu kisah ini. Bagaimana Daud melawan Goliat? Saya tahu akhir kisahnya seperti apa. Saya tahu peristiwa di Kana. Bagaimana kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya tahu kisah kematian Yesus di kayu salib. Kita hanya sebatas, saya tahu, saya sudah pernah baca. Sebelum kita kembali membaca Alkitab itu, kita sudah menyimpulkan atas dasar karena kita sudah pernah membacanya. Kita tidak mengizinkan firman Tuhan ini kembali mengajar kita. Meskipun dengan bacaan yang sama, tetapi dengan kebenaran yang baru. Dengan pesan yang baru yang belum pernah kita dapatkan meskipun itu di ayat bacaan yang sama. Kalimatnya kita berulang kali baca. Saya sudah berulang kali membaca peristiwa tentang Zakheus. Tetapi ketika saya membaca ulang kisah Zakheus, Roh Kudus mengajarkan saya hal-hal yang baru. Tentu kisah Zakheus kita juga tahu bersama, bukan? Dari sekolah minggu kita belajar kisah ini. Tetapi ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengajar kita betul-betul. Bukan hanya sekedar membaca sepintas lalu, tetapi membaca dengan teliti, membaca dengan cermat. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terkandung dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan percayalah saudara, bahwa kalau detektif, pengintai, itu mereka sampai berhari-hari mengamat-amati sebuah data, sebuah fakta, sebuah berita. Mereka akan bahagia ketika mereka membongkar, menemukan satu rahasia di dalamnya. Tetapi percayalah bahwa apa yang mereka temukan itu hanya sementara, hanya bertahan dalam dunia ini. Tetapi ketika kita mengamat-amati dan kita menemukan rahasia yang terkandung dalam firman Tuhan, rahasia ini kekal. Rahasia ini tidak hanya sementara. Semuanya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Maka baca dengan cermat, baca dengan teliti dan izinkan Roh Kudus mengajarnya. Esra 7 ayat 10. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan menemukan. Di sana dikatakan Esra meneliti Taurat Tuhan. Kemudian melakukannya dan mengajar. Di sana dikatakan bukan hanya sekedar Esra membaca. Seringkali ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita hanya membaca. Kita hanya textbook, apa yang tertulis di situ kita baca, selesai. Tapi di sini dikatakan Esra meneliti. Artinya meneliti ini adalah betul-betul sekedar dari membaca. Dia merenungkan kata demi kata, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Dia betul-betul baca sehingga dia menemukan sesuatu yang baru dari pembacaan itu. Maka firman Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Bukan hanya teliti, bukan hanya cermat, tetapi seorang pengintai, seseorang yang sedang menanti di sebuah tempat pengintaian, dia harus setia. Dia harus fokus. Dia tidak boleh kena lelah. Saudara bisa bayangkan ketika seorang pengintai sedang berjaga, lalu kemudian dia lengah. Dia lelah, dia mengantuk, dia mulai bosan. Apa yang terjadi? Maka dia akan kehilangan pesan-pesan. Dia akan kehilangan peristiwa-peristiwa penting. Di belakang saya ada banyak peristiwa-peristiwa yang didokumentasikan dalam kertas-kertas. Kalau kita
lengah, kalau saya lengah membaca setiap narasi-narasi ini, dokumen-dokumen ini, maka saya akan kehilangan pesan-pesan yang mungkin ada hubungan, ada kausalitas, ada sebab akibat antara satu dengan yang lainnya. Itu kalau kita lengah, kalau kita lelah. Maka dari itu saat kita membaca firman Tuhan, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh mengantuk, tidak boleh punya rasa bosan, tidak boleh punya rasa malas, tetapi sebaliknya harus punya semangat yang tinggi. Supaya kita betul-betul mengerti mengapa peristiwa ini tercatat di Alkitab. Mungkin saudara hanya mengerti bahwa silsilah-silsilah yang ada di Alkitab itu adalah tempelan-tempelan, hanya sekedar nama-nama yang tidak penting. Tapi kalau saudara baca dan mengizinkan Roh Kudus mengajar saudara, ternyata ada banyak hal yang kita temukan dalam silsilah itu. Dan poin utama yang saya tangkap dari sebuah silsilah yang tercatat di Alkitab, bahwa Allah setia terhadap rencana keselamatannya bagi kehidupan kita. Baru silsilah. Kalau saudara membaca kitab Esther, saudara akan menemukan bahwa ini hanya sekedar kisah tempelan dari cerita orang Media dan orang Persia pada waktu. Ternyata tidak. Karena kalau tidak ada kisah di Esther ini, maka tidak ada keturunan yang lahir dari orang Israel. Dan tidak ada Mesias yang akan lahir. Belum kalau saudara mencermati kenapa harus ada kitab Rut di sana. Ternyata ada hubungan, ada kaitan satu dengan lainnya. Kejadian saya pernah sampaikan di khotbah hari Minggu, kitab Kejadian pasal 3. Di sana dinubuatkan tentang kelahiran, tentang kedatangan Yesus, tentang permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan si ular. Ini tidak ada hubungannya dengan tidak ada rentang waktu yang singkat antara kitab Kejadian dengan kitab Matius. Tetapi apa yang terus di kitab Kejadian itu terus digenapi sampai kedatangan Tuhan Yesus. Apa artinya saudara? Artinya semua itu akan kita temukan kalau kita betul-betul tidak lengah membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita dinina-bobokkan oleh keadaan dunia ini sehingga kita mudah sekali untuk kita lengah untuk dalam pembacaan kita akan firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang sangat-sangat kita hafal. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kapan saudara merenungkan firman Tuhan? Hari Minggu? Waktu ibadah wadah? Apakah saudara masih dengar sarapan setiap hari dan merenungkannya? Ini bukan hanya sekedar setiap hari saudara. Dikatakan siang dan malam. Dan dikatakan orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam dia berbahagia. Kita sekarang ini merasa bahwa kita berbahagia kalau kita buka toko. Kalau kita liburan kita bahagia. Kalau kita mengerjakan tugas-tugas mencari nafkah, tugas pekerjaan kita bahagia karena kita dapat insentif, kita dapat keuntungan, kita dapat penghasilan dari situ. Tapi firman Tuhan mencatat yang membuat kita berbahagia justru ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka jangan sampai kita lengah saat kita membaca Alkitab. Renungkan, maka kita akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Dan yang terakhir, tempat pengintaian itu pasti punya disiplin waktu. Punya disiplin waktu, harus mengkhususkan waktu. Tidak boleh sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memecah konsentrasi. Bagaimana ketika orang sedang mengintai lalu dia main catur bersama dengan pengawal yang lain. Lalu kemudian musuh menyerang kota. Bagaimana keadaan kota itu? Sama halnya ketika kita sedang membaca firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita memecah konsentrasi dengan sengaja melakukan kegiatan yang lain. Boleh saudara, mungkin memang karena waktu keadaan kita tidak bisa secara full time. Tetapi saya mau mendorong kita. Minimal 1 hari 1 kali. Sediakan waktu khusus berdua hanya dengan Alkitab. Mungkin kalau pagi hari saudara mendengarkan sarapan. Atau saudara mendengarkan renungan-renungan khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Mungkin saudara sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Karena memang kesibukan-kesibukan kita dalam sehari. Saya tidak mempersalahkan itu. Tetapi saya dorong untuk setiap hari minimal 1 kali. Sediakan waktu untuk berdua dengan Alkitab. Berdua dengan pesan yang romantis dari Tuhan. Atau bisa jadi pesan yang mengajar kita.
pesan yang betul-betul menampar kita. Izinkan kita hanya berdua dengan Alkitab setiap hari. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Saudara yang bisa menjawab dalam hati saudara. Tapi kalau dari lahir sampai tua, kita cuma baca satu hari satu ayat, berarti ada persoalan dalam hidup kita, saudara. Sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan, tapi satu hari satu ayat, atau satu minggu satu ayat, satu bulan satu ayat. Khotbah hari Minggu hanya sekedar didengar, yang didengar lucunya, yang didengar humornya, yang didengar kalimat-kalimat yang kelihatannya keren untuk dijadikan sebuah status, tapi firman Tuhan tidak pernah didengar, firman Tuhan tidak pernah diizinkan untuk pulang kemudian direnungkan lagi. Hari ini kita belajar 3 prinsip dari sebuah tempat pengintaian. Sama seperti Habakuk menanti firman Tuhan di atas tempat pengintaian. Itu artinya ketika dia menunggu Tuhan menjawab, menunggu Tuhan menyatakan firman-Nya, dia teliti, dia cermat, dia tidak lengah, dan dia punya disiplin waktu. Sama halnya dengan kita, setiap hari ketika kita mau menanti firman Tuhan, kita mari miliki 3 prinsip ini. Cermat, teliti, tidak lengah, dan kita berdisiplin dengan waktu. Saya percaya kita akan menemukan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan menemukan bahwa diri kita dibuat kagum dengan apa yang ada di dalam sini. Saudara tidak percaya betapa luar biasanya Alkitab ini? Saya ajak saudara baca Alkitab ini setiap hari. Saya yakin firman Tuhan, apa yang ada di dalamnya akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Baik hati, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Ini yang bisa sampaikan pagi hari ini. Mari terus ada di tempat pengintaian untuk menanti firman Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.